Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai sumber dan media pembelajaran berbasis IT, yaitu media dadu bergambar. Kami anggota kelompok 12 terdiri dari Teh Auliana Afifah, saya sendiri Fadila Khairia, dan Teh Sinta Febrianti. Slide selanjutnya, Teh. Mohon maaf terkendala sinyal ya teman-teman. Ya, Teh. Nggak ada, Teh. Ada Satin. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Sinta Febrianti. Silahkan kepada Teh Sinta. Untuk pengertian dadu bergambar dalam Kamus Bahasa Indonesia, dadu diartikan sebagai benda berbentuk persegi empat yang mempunyai 6 permukaan. Salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan dadu bergambar sebagai implementasi pembelajaran pengolahan data. Media dadu bergambar ini adalah suatu media visual yang menggunakan pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Nah, dalam pembelajaran media dadu gambar ini, pembelajaran media visual sendiri artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran yang bisa dinikmati lewat panca indera penglihatannya. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada fungsi dadu bergambar. Nah, untuk fungsi dadu bergambar, yang pertama dengan adanya media dadu bergambar, anak-anak akan lebih banyak mengikuti pembelajaran dengan gembira sehingga minatnya dalam pembelajaran matematika semakin besar. Nah, yang kedua yaitu dengan disajikannya media dadu bergambar pada pembelajaran matematika dapat memberikan alternatif metode pembelajaran matematika yang menyenangkan untuk peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu media dadu bergambar bagi guru dapat memudahkan guru dalam mengajarkan materi pengolahan data. Dan yang keempat yaitu media dadu kata bergambar bagi siswa dapat memudahkan dalam memahami materi pembelajaran pembaca pemula. Nah, yang selanjutnya yaitu media dadu bergambar bagi sekolah dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan hasil pembelajaran matematika. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan penjelasan tersebut, maka penggunaan media dadu bergambar ini dapat pembelajaran matematika akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pembelajarannya. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan dadu bergambar. Nah, di sini ada pun beberapa kelebihan dari media dadu
bergambar ini, yang pertama, media dadu kata ini ringan dan mudah untuk digunakan oleh anak. Dan yang kedua, dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam berbagai macam tema pembelajaran karena kartu kata dapat diganti-ganti sesuai tema yang dipelajarinya. Nah, yang ketiga, bahan dasar media ini mudah didapatkan serta harganya terjangkau. Dan yang keempat, warnanya yang terang dapat memacu minat belajar anak dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap media dan cara permainannya. Dan yang terakhir yaitu dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran membaca anak karena menggunakan media ini dalam permainannya dapat mudah untuk pengolahan data. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama, jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka akan dapat merubah bentuk dan rusak karena penggunaan media ini dengan cara dilempar. Dan yang kedua, jika guru tidak melakukan berbagai inovasi dalam penggunaan dan cara permainannya yang monoton, maka anak akan merasa bosan. Dan yang ketiga, jika tidak disimpan setelah selesai digunakan, maka kartu kata bergambar ini akan mudah hilang karena waktu istirahat anak-anak menggunakannya untuk bermain. Nah, selanjutnya dipersilakan untuk Teh Fadila. Baik, terima kasih kepada Teh Sinta. Ada Teh. Ya, baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan ya. Hubungan permainan lempar dadu terhadap kemampuan anak mengenai pengolahan data. Penerapan permainan lempar dadu ini itu bertujuan untuk menarik perhatian anak dan memotivasi anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Permainan lempar dadu juga sebagai media atau alat peraga yang digunakan oleh guru dalam mengenalkan konsep lambang bilangan pada anak. Dengan adanya permainan lempar dadu ini, anak akan menghitung sendiri berapa titik gambar yang muncul dari lemparan dadu. Secara tidak sadar, anak akan berhitung dan pelan-pelan dengan sendirinya memulai memahami makna dari angka yang ia sebutkan. Lalu, permainan lempar dadu juga dapat dikreasikan macam permainan yang lebih menarik dan lebih menantang. Oleh sebab itu, guru juga mampu menciptakan permainan yang menarik dan juga menciptakan suasana yang menyenangkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada langkah-langkah permainan. Nah, yang pertama, guru memberikan kepada setiap masing-masing kelompok, yaitu media dadu gambar. Lalu, guru memberikan LKPD. Tabelnya ada 5 hewan yang untuk dimasukkan ke dalam pengolahan data nanti. Lalu, guru mencontohkan bagaimana cara mainnya. Jadi, contohkan terlebih dahulu, misalkan dari dadu itu kan sisinya ada 6 ya. Nanti dilempar, kemudian ketika jatuh, itu gambar apa yang terlihat, maka nanti siswa akan memberikan tanda di lembar LKPD-nya. Misalkan, lemparan pertama itu keluarnya gambar sapi. Nah, nanti yang dituliskan di LKPD-nya itu angka 1 sapi gitu. Lalu kocokan dadu dimainkan secara 20 kali. Nah, berarti dari 5 gambar ini, siswa dapat kesempatan untuk melempar dadu sebanyak 20 kali lemparan. Setelah semua ke dalam tabel pengolahan data, anak-anak menghitung data yang paling banyak dan paling sedikit untuk ditulis dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, setelah dihitung semua datanya dan peserta didik mengisi data yang ada di LKPD, peserta didik kemudian membuat diagram batang sesuai dengan hasil yang sudah ia temukan.
anak untuk bermain secara bergiliran, secara teratur. Nah, untuk kesimpulannya, media dadu gambar merupakan media visual untuk mempermudah siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan menggunakan media dadu gambar ini, siswa dapat melatih kemampuan otak kanan untuk mengingat gambar dan kata-kata. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin akan dipraktekkan dan akan dijelaskan kembali oleh Teh Nada. Silahkan kepada Teh Nada. Maaf kepada Teh Aul. Baik, terima kasih Teh Fadil. Pertama kita siapkan dulu dadu. Nah, untuk dadunya ini anak-anak bikin sendiri, lalu dibagikan. Setelah itu dilanjut dengan lembar LKPD-nya seperti ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama harus dikocok dulu selama 20 kali. Misalnya yang pertama yang keluar sapi. Nah, sapi ini langsung tulis di lembar LKPD-nya. Di sapi ini ditulis 1. Dan yang kedua dikocok lagi. Yang keluar ada babi dan seterusnya sampai 20 kali kocokan. Nah, setelah misalnya di sini sudah ada 5, ditulis 5, banyaknya di sini ditulis 5. Setelah habis semua 20 kocokan, setelah itu siswa langsung membuat diagram batang seperti ini. Misalnya tadi ada 5, kita bikin langsung 5. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya juga misalnya babi ada 10, dibikin lagi. Dan seterusnya sampai hewannya habis. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Dan kepada teman-teman kepada kami karena mungkin banyak terkendala dalam sinyal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.